Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kenapa kita berdua? karena kita adalah kelompok 2. Kita di sini akan mempresentasikan tentang Pendidikan di masa Orde Baru. Nah, latar belakang pendidikan di masa Orde Baru. Jadi di masa Orde Baru ini pendidikan itu kebijakannya berubah yang dimana menjadi bersifat sentralistik atau terpusat. Dan di masa pendidikan Orde Baru ini pendidikan itu dijadikan alat sebagai pembangunan ekonomi secara nasional. Dan di masa Orde Baru ini juga dilaksanakan di bawah naungan administrasi biro aksi yang berwibawa. Secara konsistensi, rencana pendidikan diikuti oleh strategi dan kerangka yang terhitung seragam dan ciri-ciri perkembangannya pendidikan Indonesia tahun 1965 sampai jatuhnya Orde Baru. Itu tuh undang-undang pembentukan sistem pendidikan nasional sejak tahun 1965 dan pelaksanaannya perkembangannya pendidikan guru Indonesia tahun 1965 sampai jatuhnya Orde Baru dan dampak historis globalisasi terhadap pendidikan Indonesia menjadi topik utama, yang dimana metode penelitian sejarah dipadukan dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Selama periode permintaan baru, kerangka kerja tersebut mulai berkembang khususnya di sekolah dasar. Tenaga pengajarnya memiliki kualitas yang sangat rendah, namun jumlah pengajarnya terus-menerus bertambah dan selalu lulus, sehingga kualitasnya itu tidak sebaik yang diharapkan. sistem pendidikan pada masa Orde Baru memiliki dampak yang beragam. Di antaranya, yang pertama, peningkatan angka melek huruf. Pemerintah Orde Baru berhasil memberantas buta aksara melalui program wajib belajar. Yang kedua, ada perkembangan identitas nasional. Pendidikan moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Yang ketiga, sentralisasi dan standarisasi pendidikan. Pemerintah Orde Baru mengontrol pendidikan secara ketat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaruh politik dan pendidikan. Pendidikan sering digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah. Lalu, disparitas kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan guru masih rendah walaupun jumlah guru terus meningkat. Selanjutnya, penyeragaman kurikulum. Kurikulum yang diterapkan dengan seragam sehingga tidak memungkinkan kreativitas dan inovasi. Pengembangan pendidikan. Tutupan tangan mama. Jangan ngomong. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan Orde Baru. Berikut beberapa kebijakan di masa Orde Baru. Yang pertama, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, pendidikan dilaksanakan di bawah kekuasaan administrasi birokrasi yang berwibawa. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila atau PMP menjadi mata pelajaran yang wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, program wajib belajar 6 tahun. Yang kelima, program wajib belajar 9 tahun. Yang keenam, kurikulum 1968 berisi kelompok Pancasila, pengolahan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang ketujuh, kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru 1968 hingga sampai dengan 1998. Dan yang pertama ada sentralistik. Sentralistik yaitu teman-teman kebijakan pendidikan terpusat di bawah kekuasaan administrasi. Dan yang kedua ada berorientasi pendidikan lebih difokuskan pada peningkatan target
kuantitas daripada kualitas. Dan yang ketiga ada bertujuan pembangunan ekonomi. Bertujuan pembangunan ekonomi, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Dan yang selanjutnya ada kurikulum kersandarisasi. Kurikulum kersandarisasi, kurikulum metode mengajar dan sistem evaluasi diseragamkan. Dan yang selanjutnya ada jenis pendidikan beragam. Jenis pendidikan beragam terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Dan selanjutnya juga teman-teman ada jalur pendidikan beragam. Terdiri dari jalur sekolah dan jalur luar sekolah.